Sungai merupakan hal penting dalam menunjang kehidupan manusia. Tidak ada makhluk hidup yang sanggup hidup tanpa air. Jika sungai di sekitar tempat tinggal kita dapat dijaga, maka banyak sekali manfaat yang kita dapat. Namun, kenyataannya banyak sekali sungai yang masih rusak dan kotor, bahkan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah oleh penduduk. Kerusakan pada sungai dapat ditemukan di Indonesia. Salah satunya adalah kerusakan dan pencemaran Sungai Sat yang diakibatkan oleh sampah yang terletak di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Jenis sampah yang menyebabkan pencemaran air yaitu berupa sampah organik dan non-organik. Tetapi yang sering kita jumpai adalah sampah non-organik berupa plastik-plastik, kaleng-kaleng yang sangat sulit diuraikan. Teman-teman, lihatlah banyaknya pohon yang tumbang ke sungai karena sering sekali terjadi hujan, sehingga mengakibatkan banjir. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Dulunya, Sungai Sat ini sangat luas, tetapi karena banyaknya pemukiman di pinggir sungai, sungai menjadi sempit. Bahkan air yang dulunya jernih menjadi keruh. Tidak ditemuinya ikan-ikan kecil seperti dulu. Dan jika air untuk mandi, badan kita menjadi gatal-gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkiatun Nafsia dengan NPM 2020 415030 dari kelas R4A Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mengkaji terkait permasalahan lingkungan yang ada di desa ini. Saya sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Napir. Saya mohon izin untuk minta wawancaranya terkait pencemaran lingkungan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu asli berasal dari sini? Iya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di sini? Dari lahir. Apa yang Ibu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Buang sampah sembarangan. Apakah kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan lingkungan, Bu? Iya. Bagaimana cara Ibu menjaga dan merawat lingkungan di sini? Buang sampah, membersihkan. Ya. Sejarah kondisi di lingkungan ini itu seperti apa sih, Bu? Apa memang sudah kotor seperti ini atau dulunya bersih? Iya, dari dulu. Jenis sampah apa saja yang ada di Sungai Sat ini, Bu? Plastik. Plastik. Dampak yang diakibatkan oleh masyarakat itu apa, Bu? Banjir. Seharusnya itu yang bertanggung jawab itu siapa sih, Bu? Kita semua. Cara Ibu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat itu gimana, Bu? Buang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan oleh RT atau RW? Ada yang buang sampah di sini kok. Selanjutnya yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sukirno. Saya mohon izin untuk minta waktunya untuk saya wawancarai. Boleh. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak asli berasal dari sini, Pak? Saya pendatang. Pendatang dari mana, Pak? Saya dari Indramayu. Ya, sekitar di sini udah 35 tahunan lah. Yang Bapak ketahui tentang pencemaran lingkungan itu bagaimana, Pak? Ya, contoh yang umum ya buang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan lingkungan nggak sih, Pak? Sudah pasti itu. Kalau kotor pasti banyak penyakit, banyak lalat, sumber penyakit lah sampah itu. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk menjaga dan merawat lingkungan ini, terutama Sungai Sat ini, Pak? Dimulai dari pribadi masing-masing, buanglah sampah pada tempatnya. Kemungkinan ya kalau ada orang lain buang sampah di kali ya kita tegur, biar ada kesadaran. Sejarah kondisi di lingkungan sebelum terjadi pencemaran itu seperti apa, Pak? Apa emang udah kotor seperti ini atau dulunya itu bersih? Dulu malah bersih, sekarang ini tambah kotor. Bahkan dulu air di sungai pun saya bisa langsung minum, sekarang nggak bisa kita minum, udah ada pencemaran, udah bau. Kalau boleh tahu penyebab utamanya itu apa, Pak? Satu, mungkin padatnya lingkungan, jadi semua lahan yang ada udah dibikin rumah, tempat sampah juga nggak ada, akhirnya lebih enak orang itu buang sampah di kali.
Kemudian jenis sampah apa saja yang ada di Sungai Sat ini, Pak? Sampahnya itu sampah plastik ya, non organik ya. Iya, non-organik Iya, yang sulit terurai. Iya, itu. Dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat akibat membuang sampah sembarangan di Sungai Sat ini itu apa, Pak? Dampaknya ikan berkurang karena sampah tersebut. Terus sampah air jadi bau. Terus air juga biasa buat mandi jadi gatel. Begitu. Kemudian menurut Bapak seharusnya siapa yang bertanggung jawab di Sungai Sat ini, Pak? Semua warga atau hanya RT? Semua warga, RT sudah sosialisasi ke warga dan RT dari desa setempat menyiapkan armada buat ngangkut sampah, ditaruh di depan rumah masing-masing pakai karung, tinggal tergantung warganya, kesadarannya begitu. Bagaimana cara Bapak memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai ini, Pak? Kalau kebetulan ada orang buang sampah, saya kasih pemahaman biar sadar dengan lingkungan. Karena untuk kesehatan kita bersama. Seperti itu. Yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan oleh RT atau RW dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di lokasi ini, Pak? Upaya-upaya setiap sungai, setiap jembatan sudah dikasih tanda dilarang buang sampah, itu upaya. Sosialisasi terus, kembali lagi tergantung kesadaran masyarakatnya begitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Melihat banyaknya masalah pencemaran sungai, seharusnya masyarakat setempat sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mari kita menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah di sungai, menanam pohon di dekat sungai, mengadakan penyuluhan, dan pengolahan limbah sampah. Dengan sungai yang bersih dan sehat, tentunya kelestarian sungai dapat dijaga dengan baik dan dapat kita rasakan manfaatnya.